Pernah kebayang nggak kalau kita bisa tahu sebuah tren saham mau berbalik arah sebelum semua orang sadar? Wah, itu bisa jadi pembeda banget dalam trading. Nah, ada satu alat canggih yang bisa kasih kita petunjuk soal itu, namanya divergence. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas cara kerjanya dan gimana Anda bisa manfaatin ini. Oke, jadi ini dia rute kita. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar buat seorang trader. Terus kita kulik, apa sih divergence itu? Gak cuma teori, kita juga bakal lihat 3 contoh trading beneran. Dan di akhir, saya kasih 5 aturan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan fundamental yang, jujur aja, kayaknya paling sering bikin para trader pusing. Ini dia nih, pertanyaan $1 juta. Kapan tren bakal berakhir? Momen ini tuh krusial banget. Bisa jadi penentu antara untung besar atau malah rugi. Dan divergence, nah, ini adalah salah satu alat terbaik yang dirancang khusus untuk bantu kita menjawab pertanyaan ini. Jadi, apa sih sebenarnya divergence itu? Gini, untuk ngerti apa yang aneh, kita harus tahu dulu apa yang normal. Jadi kita lihat dulu gimana kondisi pasar yang normal, di mana semuanya itu seirama. Gampangnya gini, divergence itu terjadi waktu harga saham gerak ke satu arah, tapi indikator momentumnya, kayak MACD atau RSI, malah gerak ke arah sebaliknya. Mereka lagi nggak sejalan. Ini tuh sinyal awal kayak retakan pertama dalam sebuah tren, yang ngasih tahu kita kalau kekuatan di balik tren itu mulai melemah. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di kondisi normal, harga sama indikator itu ibaratnya lagi pegangan tangan. Harga bikin rekor baru, indikator langsung bilang, "Yap, saya setuju." Nah, pas terjadi divergence, ceritanya jadi beda. Harganya sih kelihatan kuat, bikin puncak baru. Tapi indikatornya malah loyo. Ini sinyal peringatan dini yang bilang, hati-hati, tren ini mungkin udah kehabisan bensin. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang kita pelajari gimana caranya membaca berbagai jenis sinyal yang bisa dikasih sama Kite Divergence. Ada 4 tipe utama, tapi kuncinya simple banget. Gini, sinyal bullish itu fokusnya di lembah harga, sementara sinyal bearish fokusnya di puncak harga. Yang paling penting, bedain fungsinya. Sinyal yang regular itu ngasih tahu kita ada potensi pembalikan tren. Sementara yang hidden justru sebaliknya. Dia mengkonfirmasi kalau tren yang lagi jalan ini kemungkinan besar bakal lanjut lagi. Teori terus bosen juga ya? Yuk, kita langsung lihat gimana konsep ini kepake di dunia trading saham yang sesungguhnya. Contoh pertama kita ambil dari saham Bank Bukopin atau BBKP. Di chart BBKPP, kita nemuin sinyal Hidden Bullish Divergence. Artinya apa sih ini? Gini, harga itu masih nunjukin kekuatan. Dia bikin lembah yang makin tinggi. Tapi indikatornya seolah-olah lagi koreksi sesaat. Nah, ini pola klasik banget buat buy on weakness, atau beli pas harga lagi turun dikit di tengah tren naik yang kuat. Sinyal inilah yang jadi dasar buat kita masuk di harga 1.535. Dan hasilnya, profit 19% dalam waktu 2 bulan. Ini bukti nyata betapa efektifnya sinyal kelanjutan tren buat nemuin titik masuk yang pas di saham yang lagi ngebut naik. Lanjut ya, contoh kedua kita lihat di saham Digital Media Tama Maxima, kodenya DMEX. Di DMXE, kita nemuin pola yang sama persis, Hidden Bullish Divergence. Ini jadi konfirmasi lagi, seberapa andalnya pola ini buat jadi sinyal kelanjutan tren. Sama kayak sebelumnya, harganya masih kuat, indikatornya koreksi. Langsung deh, ini memicu keputusan beli di harga 430. Dan hasilnya, wah, yang ini jauh lebih keren lagi. Profit 26% hanya dalam 1 minggu. Gila kan? Ini nunjukin betapa kuatnya divergence sebagai penanda momentum yang siap tancap gas lagi. Oke, buat contoh terakhir, kita bakal lihat jenis sinyal yang beda nih. Di saham Indofood CBP atau ICBP. Nah, yang ini ceritanya beda. ICBP itu lagi jelas-jelas tren turun. Kelihatan dari harga yang terus bikin lembah baru yang lebih rendah. Tapi, indikator momentumnya justru mulai bikin lembah yang lebih tinggi. Ini dia yang namanya Regular Bullish Divergence. Sebuah petunjuk kalau tekanan jual itu mulai habis, dan trennya mungkin banget bakal berbalik arah. Aksi beli pun dilakukan di 8425, dengan harapan bisa nangkep harga di dasarnya. Sekarang kita udah lihat betapa kuatnya divergence. Mari kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana cara menggunakan alat ini dengan bijak, dan yang paling penting, dengan aman. Analogi ini bener banget loh. Anggap aja divergence itu satu gejala kuat. Tapi ini bukan bola kristal. Jadi jangan pernah dipakai sendirian. Anggap ini satu gejala penting yang wajib dikonfirmasi sama gejala-gejala lain dari analisa Anda. Oke, kita rangkum ya, jadi 5 aturan main utama.
1. Pakai alat yang pas, kayak MACD atau RSI. 2. Fokus aja di grafik harian, sinyalnya biasanya lebih kuat. 3. Ingat mantra ini, bullish lihat lembah, bearish lihat puncak. 4. Dan ini yang paling krusial, saya ulangi, jangan pernah pakai divergence sendirian. Wajib hukumnya cari konfirmasi lain. Terakhir, ingat aja, seringkali lebih gampang dan lebih aman buat ngikutin tren daripada ngelawan. Makanya sinyal kelanjutan atau hidden itu seringkali lebih bisa diandalkan. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh, buka grafik saham yang lagi Anda pantau. Kira-kira Anda bisa nemuin nggak adanya ketidakcocokan antara harga dan momentum yang bisa jadi petunjuk buat pergerakan selanjutnya? Selamat berburu sinyal!